empedu. Kadang ada kambing disembelih ditelan empedunya, lembu disembelih, itu nggak boleh karena hukumnya kayak kotoran itu. Nah, kayak kotoran. Jadi ini yang harus memang diingatkan lah orang-orang tadi itu. Mohon maaf kalau kemaluan kambingnya itu, telur kambingnya itu tuh halal. Hanya saja orang Arab tak suka makannya, dibuang biasa tuh. Kalau di sini ditampung, rebutan bukan orang. Tapi masih halal. Tapi kalau empedu ini tak boleh. Masih tentang najis ya fikihnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Yang lalu kita sudah bahas bahwa bangkai dan darah, bukan darah saja, itu najis kecuali darah yang berupa hati dan limpa dan darah yang sudah jadi kasturi. Nah, itu tidak dihukumi najis. Begitu juga darah yang asalnya daripada nutfah, daripada mani. Mani 40 hari berubah jadi darah, kan itu. Mudghatan, sebelumnya alaqatan. Nah, itu tidak najis. Nah, sekarang kita masuk waqaihin, yang termasuk najis juga waqaihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala waqaihin dan qaih. Ini qaih sodid sama ma'ujurhin ini mirip-mirip. Di situ diartikan nanah. Nanah. Waqaihin dan nanah. Li'annahu damun mustahilun. Karena dia adalah darah yang sudah berubah. Nah, jadi nanah itu darah yang sudah berubah jadi warna putih. Wasadidun dan sodid. Sodid diartikan apa? Nanah juga itu. Nanah berdarah di situ. Ya memang agak payah membedakannya. Kalau qaih nanah, sodid ya nanah juga sebenarnya. Apa kita artinya? Ya mungkin mirip. Di situ cairan. Cairan saja. Nah, wahuwa ma'un dan dia adalah air raqiqun yang encer, yang tipis. Nah, enggak kental dia. Yukhalituhu damun bercampur dengan darah. Kayak air luka lah ini ya. Apa kayak air luka. Nanti ada lagi air luka soalnya. Wa kada ma'u jurhin, begitu juga air luka. Ya kan? Nah, jadi darah, nanah, air luka itu semuanya najis. Itu semua najis. Jadi kalau sebenarnya ini kena ke pakaian kita bernajis. Tapi kalau ini berasal dari tubuh kita sendiri, maka dimaafkan, nggak apa-apa dibawa sholat. Nah, ini kan yang sering ditanya orang. Bagaimana kalau seandainya ada luka di tubuhnya? Lalu ketika dia sholat, lukanya mengeluarkan darah. Apakah sholatnya batal? Jawabannya sholatnya tidak batal. Dengan catatan bukan dia yang buat. Nah, memang betul-betul keluar sendirilah. Lututnya jatuh di aspal. Lecet luka agak dalam. Diobati, diperban. Rupanya ketika dia sholat, lupa dia duduk seenaknya saja, duduk iftiros, lutut tuh kan terlipat, kencang jadinya, terbuka lagi, mengalir darahnya sampai ke betis-betis. Nah, ini tak masalah, lanjut aja sholat tak masalah. Hanya saja itu tak masalah kalau sholat di rumah. Kalau sholat di masjid, tak boleh dia mengotori masjid, wajib dia keluar, batalin sholatnya. Bukan karena sholatnya batal, tapi karena takut mengotori masjid. Punya bisul. Bisul di pinggul, di pantat bisulnya. Nah,
lupa pula, terduduk, erupsi misalnya, meletus. Kalau seandainya itu lagi di rumah, boleh lanjut nggak salatnya? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau di masjid, wah wajib bangkit, tampung supaya tak netes. Nah, meriah kalau itu memang. Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menghormati masjid tadi, jangan sampai menajisi masjid. Tapi kalau itu memang akibat ulah dia, batal kalau banyak. Dah tahu koreng agak dalam, baru mulai kering. Selama sholat asik tangan mengelupasi itu saja, kan ada kadang ya. Nah, sini ada luka agak dalam. Selama sholat asik ke situ aja. Kalau bahasa kami Jawa, ngratil tangannya. Apa bahasa sini? Gratil. Ah, gratil tangan. Pantang nampak yang begitu, pingin mengopek saja. Tekopek, terbuka, agak banyak pula darahnya keluar, batal. Loh, tapi dari diri dia sendiri, iya, tapi dia sengaja, maka itu batal. Tapi kalau dikit tak batal. Nah, jadi semua itu najis sebenarnya. Nah, tapi kalau seandainya kena ke kita darah orang, nah itu batal kalau banyak. Kalau sedikit tidak batal. Nah, tidak apa ya, tidak masalah. Tapi kalau banyak nanti masalah. Nah, sikitnya itu urf. Kalau kata orang sikit lah. Nah, pokoknya kalau kata orang sebagian besar, oh sikit lah itu. Nah, udah sikit lah. Ya begitu memang bahasa kitab. Kita tak punya dobitan pasti. Ukuran pastinya mazhab Syafi'i tak ada. Mazhab Hanafi yang punya. Selama tak sampai sebesar uang 1 dinar, kecil ini. Tapi dinar pun tak pernah tahu kita sebesar apa. Nah, coba tengok nanti uang dinar itu sebesar apa. Nah, wa jadriyun, di situ barisnya apa? Judriyun yang berbaris. Judari atau dalnya berbaris atau mati? Situ mati. Nah, saya pun dengar sempat ada 2 versi guru baca, Judriyun sama Judariyun. Judriyun. Wa judriyin, ya, atofnya kepada yang sebelumnya. Nah, ma'u judriyin, dan gitu juga air judriyin, cacar apa? Diartikan? Di sini air koreng, air luka, air bisul, air koreng. Air koreng habis itu setelahnya. Oh, di situ cacar. Nah, wa nafatin, nah itu juga sama, yang menggelembung-gelembung di badan. Nah, yang melepuh di badan. Kadang kalau kita kena api, biasa kena minyak panas lah, melentung. Kalau bahasa kami orang Jawa, melentung. Nah, melepuh. Nah, jadi dia ada tonjolan isinya air, kan gitu. Nah, itu hukum air di dalamnya itu bagaimana? Itu juga najis. Inta ghayyara. Kalau ini, kalau berubah. Tapi kalau dipecahkan, bening tak berbau, nah itu bukan najis. Nah, itu bukan najis kalau seperti itu. Wa illa, jika tidak, artinya kalau yang melepuh atau melentung tadi itu airnya tidak berubah, fama uha tahirun, maka airnya itu tetap suci. Nah, kemudian yang berikutnya juga wa qai'i ma'idatin. Yang najis berikutnya adalah muntah dari lambung, dari mi'dah. Lambung artinya di situ. Muntah perut. Nah, muntah yang sudah sampai di lambung keluar lagi, itu hukumnya najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Nah, minum air kebanyakan dah sampai perut, keluar lagi, bening, tak ada masalah, tak berubah, tetap najis. Nah, jadi kalau ada muntah, ini mohon maaf. Kadang kan mungkin makan kekenyangan atau minum kebanyakan, rasa glek keluar lagi. Yang di mulut itu jangan ditelan lagi. Haram itu najis. Nah, muntahkan kumur. Muntahkan wajib kumur-kumur. Kalau dia cuma muntahkan langsung sholat nggak kumur-kumur lagi, tidak sah.
Nah, sholatnya. Inilah bedanya najis dengan hadas. Ini bedanya najis dengan hadas. Kalau hadas, bagian dalam mulut nggak wajib. Mandi wajib nggak kumur-kumur? Nggak wajib. Basuh wajah wajib nggak kumur-kumur? Nggak wajib. Tapi kalau masalah najis di mulut, itu wajib dibersihkan. Kenapa? Karena masalah najis ini agak lebih berat daripada masalah hadas. Makanya kalau ada orang muntah batalkan wudhu nggak? Tidak. Dua jalan itu bukan mulut. Dua jalan itu kubul dan dubur. Jadi kalau keluarnya dari mulut, udah berwudhu, nah pas mau sholat muntah pula nih. Wudhunya nggak batal, tapi mulutnya wajib disiram, kumur-kumur. Nah, mana-mana yang kena muntahan pakaiannya itu najis. Nah, jangan dipakai untuk sholat. Nah, yang yakin kena lah. Nah, ya nanti anak-anak itu sering muntahan memang. Nah, wa huwa raji' ba'dal wusul lil ma'idati. Nah, walau ma'an. Dan dia adalah yang kembali lagi setelah sampai ke lambung. Udah sampai lambung, balik lagi dia ke mulut. Walaupun hanya air, maka itu hukumnya najis. Maka itu hukumnya najis. Nah. Amar raji' qablal wusul ilaiha. Adapun yang balik lagi ke mulut sebelum sampai ke dalam lambung, yakinan, secara yakin, awihtimalan, atau hanya kemungkinan, fala yakunu najisan wala mutanajjisan, maka dia bukan najis dan bukan pula mutanajjis, tidak bernajis. Makan bakso nyangkut di kerongkongan itu bahaya tuh memang. Nah, ada yang hari itu saya baca meninggal gara-gara nyangkut di kerongkongan tadi. Kalau di sini Nah, ini Ustaz, durian tuh kulum-kulum darah tuh, kita ada kulum-kulum. Betul. Nah, seandainya tercekik lah di leher tadi, itu kalau di kedokteran ada caranya memang. Di atas pusar 2 jari, di atasnya lagi tekan kuat-kuat, keluar lagi. Wah, untunglah keluar lagi. Sayang dia sama bakso tadi, makannya lagi, boleh nggak tuh? Boleh. Kenapa? Belum sampai lambung, masih sampai situ. Nah. Wah, hampir mati aku. Nah, ini makannya lagi nggak tobat. Nah, masih suci. Nah, belum bernajis. Nah, kenapa? Karena masih tercekik di leher. Nah, belum sampai ke lambung. Jadi yang belum sampai ke lambung lalu keluar lagi itu tidak najis dan tidak bernajis. Nah, tidak najis dan tidak bernajis. Nah, nanti berbeda kalau seandainya memang dia benda padat dan keluarnya tidak berubah ya. Kalau itu nanti mutanajis. Nah, nelan kelereng udah sampai lambung keluar lagi dari atas. Tapi dalam bentuk kelereng nggak berubah. Nah, itu mutanajis namanya. Disiram bersih. Nah, khilafan lil qaffal, berbeda dengan Imam Al-Qaffal. Nah, berbeda dengan Imam Al-Qaffal. Nah, kalau Imam Qaffal mengatakan dia mutanajis, bukan najis, tapi mutanajis. Nah, yang udah sampai kerongkongan, sampai dada, belum sampai lambung, keluar lagi, kata Imam Qaffal, dia itu mutanajis. Nah, Imam Qaffal ini termasuk ulama yang pendapatnya agak sering berbeda. Nah, sering berbeda dari yang lainnya. Di antara pendapat Imam Qaffal, yang kalau di bulan Ramadan itu ataupun ialah di bulan-bulan Ramadan itu paling sering jadi masalah itu adalah tentang masalah sabilillah. Nah, boleh zakat itu diberikan kepada orang yang fisabilillah. Kalau madhab Syafi'i yang paling kuatnya apa? Fisabilillah itu orang yang perang melawan orang kafir dan gajinya tidak ditetapkan sama pemerintah. Kalau TNI udah nggak usah. Kenapa? Udah ada gajinya. Besar lagi pun gajinya. Nah, ini yang memang sukarela perang, nggak ada gaji dari pemerintah, itu berhak dapat zakat. Lalu kan fisabilillah ini mulai diluaskan.
Fisabilil khair. Pokoknya semua orang yang memang berjuang dalam kebaikan. Guru-guru ngaji pun dikasih. Nah, BKM masjid pun dikasih. Bahkan ke masjidnya untuk pembangunan masjid pun boleh. Imam siapa yang mengatakan? Imam Qofal itu mengatakan boleh. Tapi memang banyak yang membantah ini pendapat ya kalau bisa tak usahlah difatwakan sebelum darurat betul. Artinya memang tak ada lagi orang miskin yang bisa nerima, ya udahlah begitu. Tapi kalau masih ada orang miskin dulu dikasih. Nah, dan sampai sekarang dan terus kayaknya akan masih ada sampai Imam Mahdi nanti datang lah. Orang miskin tuh masih akan terus ada. Apalagi BBM naik begini, mungkin banyak orang yang miskin. Nah, jadi itu Imam Qofal. Ada beberapa lagi nanti. Nah, Imam Qofal yang mengatakan boleh. Nah, untuk wa afta syekhuna, dan guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nah, itu berkata an-nasabiyya, bahwasannya anak-anak idza betulia, apabila dia dibala, nah, bitatabu'il qai, dengan terus-menerus muntah. Pantang kan biasa anak-anak tuh menyusu sedikit muntah, menyusu sedikit muntah. Nah, ini hari itu siapa? Ada yang bertanya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang teringat saya belum saya jawab. Dulu ada 3 nih. Pertama hari itu ada yang datang bertanya, Ustadz, ada pendapat yang mengatakan muntah susunya anak-anak itu dimaafkan. Nah, saat itu saya bilang nanti saya baca lagi. Ternyata di sini dibaca. Nah, dimaafkannya nanti nggak di semua tempat, ada di beberapa tempat saja. Terus pertanyaan kedua yang hari itu belum saya jawab, kalau imam sudah baca Fatihah, sementara kita masih baca doa iftitah, itu doa iftitahnya dihentikan, kita dengarkan imam baca Fatihah atau lanjut saja? Jawabannya lanjut saja. Jawabannya tetap dilanjut. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Imamnya bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lanjutkan atau kita dengarkan Fatihah, lanjutkan saja doa iftitahnya. Nah, itu ternyata tertulis nanti di dalam kitab Hasyia Al-Bajuri dan di dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian yang ketiga, yang kemarin baru, kalau yang ini baru semalam. Nah, kalau tak salah siapa yang bertanya? Pak Mantri atau siapa? Nah, pas baca doa kunut itu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik atau wa astaghfiruka wa atubu ilaik kalau jadi imam. Ternyata kalau jadi imam tetap teksnya di dalam kitab Takrirat As-Sadidah itu wa nastaghfiruka, pakai nun, kami nastaghfiruka, tetap jamak. Itu nanti di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, itu ada di situ. Nah, kalau seandainya mau diaminkan boleh juga, tapi kalau diikuti juga tak masalah, karena nanti tak masalah, sah aja. Tapi di situ ada teks yang memang menggunakan kata jamak. Nah ini yang bertanya tentang najis atau tidaknya muntah bayi tadi. Kalau ada bayi yang dibala dengan terus-menerus muntah, Ofia dimaafkan, ansadyi ummihi, dimaafkan untuk mohon maaf puting ibunya. Nah, karena dia kan menyusu di situ, muntah, taklah pala disiramkan mulut anak tuh baru nyusu lagi, nanti benajis itu, nalan najis jadinya, siram lagi. Nah, jadi sementara kayak gitu maulah kepayahan anaknya, maka itu dimaafkan. Mohon maaf. Nah, si ibu kan ujungnya jadi bernajis. Kalau dia sholat saja tak dibasuh gimana? Ya itu udah juga tak masalah. Nah, itu dimaafkan. Nah, khusus di situ saja. Nah, ad-dakhili fi fihi, yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, yang mana-mana tidak masuk ke dalam mulutnya yaitu wajib dibasuh. Paham maksudnya? Nah, jadi yang masuk ke dalam mulut si bayi itu saja yang wajib dibasuh, yang dimaafkan. Tapi kalau seandainya muntah tadi kena ke baju, kena mungkin ke tangan, ya itu wajib dibasuh. Tak pula baju itu juga masuk ke mulut bayi itu kan gitu. Nah, sama dia sama yang nadir, misalnya ayahnya itu susunya sama juga. Yang nadir, kalau nadir nggak ada hukum.
Jadi tak diberlakukan seperti itu. Ayahnya punya susu gitu, menyusu sama ayahnya. Wah, nadir. Itu tak ada hukum. An-nadiru la hukma lahu. Tak diberlakukan di situ. Nah, nanti akan sampai kita dahak itu bukan najis nanti. Kalau bukan dari lambung, tapi kalau dahaknya dari lambung, dalam kali nariknya pula. Dari lambung tariknya. Kalau itu najis nanti. Tapi kalau yang dari dada ini bukan najis nanti. Nah. Nah. La'an muqabbilihi au mumassatin. Ya gitu ya. Pakai ta atau pakai ha tuh? Muqabbilihi. Ya, itunya ha. Kemudian muqabbil, cocoknya muqabbil. Nah, muqabbilihi au mumassatin atau mumassihi. Di situ mumassihi. Nah, di sini soalnya pakai ta, tapi kayaknya kurang pas. Tidak bagi yang menciumnya, juga bagi yang menyentuhnya. Diciumnya bayi itu kenalah ininya, yaitu datar. Atau disentuhnya bayi itu di bagian yang ada air susu muntahannya tadi itu ya tak dimaafkan. Nah, jadi ini hukumnya. Kalau memang dimaafkan, ada dimaafkan tapi tidak di seluruhnya. Nah, tidak di seluruhnya, tapi ada juga. Nah, yang dimaafkan di bagian-bagian yang memang senantiasa lah itu masuk ke mulut bayi tadi itu. Nah, wa kamirratin walabanin walabani ghairi ma'kulin illal adamiyyi. Wa kamirratin, dan mirrah. Menerjemahkannya apa ya namanya? Empedu ya. Empedu itu udah bahasa yang bisa kita pahami lah ya. Empedu ya. Empedu. Yang memang biasanya kadang ditelan orang, padahal itu adalah najis. Nah, empedu. Kadang ada kambing disembelih ditelan empedunya, lembu disembelih, itu nggak boleh, karena hukumnya kayak kotoran itu. Nah, kayak kotoran. Ini yang harus memang diingatkan lah orang-orang tadi itu. Mohon maaf kalau kemaluan kambingnya itu, telur kambingnya itu halal. Hanya saja orang Arab tak suka makannya, dibuang biasa tuh. Kalau di sini ditampung, rebutan bukan orang. Tapi masih halal. Tapi kalau empedu ini tak boleh. Kalau empedu ini tak boleh. Haram hukumnya. Nah, kalau dikatakan makruh, wallahu a'lam. Nah, walaupun dia memang tak jadi kebiasaan orang yang selamat tabiatnya untuk memakan itu. Nah, ya sampai kalau saya dari sekarang ya belum pernah dari makan tadi. Air. Nah, berikutnya, nah, wala banin ghairi ma'kulin illal adami, dan susu hewan yang tidak dimakan. Susu hewan yang tidak dimakan itu juga hukumnya adalah najis. Susu hewan yang tak dimakan. Kalau susu hewan yang dimakan, susu kambing, susu unta, susu lembu, susu kuda itu halal, suci. Tapi kalau susu dari hewan yang haram dimakan, susu kucing ataupun susu keledai kota, keledai ahli, itu kan haram. Nah, itu berarti susunya juga haram. Nah, kecuali manusia halal atau haram? Halal. Manusia haram. Tapi air susunya suci. Nah, air susunya itu suci. Dan bahkan itu diantara makanan yang paling baik ya. Makanan sekaligus minuman gitu. Nah, tak ada, kalau kata dokter tuh, tapi ya saya tak paham betul, tapi kata dokter tak ada kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada ASI. Nah, tadi air susu ibu, air susu manusia itu. Nah, iya. Tapi hanya
muncul kebaikannya kalau diminum sama anak yang usianya belum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke atas justru menjadi sesuatu yang tak baik ke badan, ke tubuh. Makanya ibu-ibu kalau punya anak 2 tahun sudah disapih. Nah, jangan sampai diteruskan saja, kasihan, itu justru tak baik untuk anak tadi. Nah, tak baik ke tabiatnya, tak baik juga ke fisiknya. 2 tahunnya itu 2 tahun Qamariyah, bukan 2 tahun bukan 2 tahun Masehi. Nah, 2 tahun Qamariyah. Kapan dia lahir? Nah, ulang tahun pertama masih boleh, ulang tahun kedua jangan lagi. Nah, disapih lah bahasa kita. Jangan terus-terusan di situ. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk najis adalah wajirati nahwi ba'irin, dan bahasa ringkas kita apa yang dikeluarkan lagi kemudian dikunyah lagi. Biasa kan makanan itu kalau hewan-hewan gitu apa istilah? Mamah biak. Iya, mamah biak. Di situ apa diartikan? Mamah biak. Mamah biak itu perbuatannya ya, tapi rumput yang dikeluarkan lagi itu entah apa namanya lah, muntah juga lah, mirip dengan muntah. Nah, jadi kadang di kandang dia, habis digembalakan di padang rumput, balik ke kandang masih ngunyah juga lagi dia. Nah, itu dikeluarkannya lagi rumput yang tadi ditelan, dikunyahnya lagi. Ah, itu najis itu. Nah, itu najis. Nahwi ba'ir semisal unta. Lembu juga begitu ya. Nah, kerbau. Kambing juga. Kambing tak tahu. Nah, lembu, kerbau lah yang pasti. Keluar lagi. Jirah. Mamah biak. Nah, itu juga hukumnya sama kayak muntah. Nah. Amal maniyu fatahirun. Adapun mani maka hukumnya itu suci. Nah, kecuali mani anjing dan mani babi. Selain mani anjing dan mani babi, maka hukumnya itu suci. Nah, semuanya. Mau binatang yang halal atau binatang yang haram selain anjing dan babi. Nah, jadi mani ini suci berdasarkan banyak hadis, yakni bahwasannya ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami salat sementara di sarung kami itu ada bekas maninya. Cemana salat kami?" Maka Rasulullah katakan, "Fa innahu bimanzilati busaq wal makhat." Hukumnya mani itu seperti air ludah dan ingus. Air ludah dan ingus. Nah, dia menjijikkan tapi bukan najis. Tapi ada satu bacaan saya yang mengatakan jarang sekali mani itu keluar tanpa ikut mazi. Sangat jarang katanya mani itu keluar tanpa ikut mazi atau ikut cairan yang lain, sehingga ya amannya kalau sudah kena mani ya udah nggak usah dipakai lagi untuk ihtiyatnya. Tapi kalau tetap dipakai nggak bisa kita katakan oh nggak sah salatmu, ya jarang sekali kan, tapi tetap nggak yakin kan begitu. Nah, karena najisnya harus yakin. Keturunan anjing dan babi, iya termasuk mani. Yang pokoknya dari anjing dan babi tadi lah. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Wakada balgam. Nah, dan begitu juga artinya dia tetap suci. Balgam. Balgam artinya dahak. Ya, di situ diartikan apa? Dahak. Karena nanti ada balgam, ada nukhomah. Mirip-mirip artinya. Wakada balgam ghairi ma'idatin, dahak yang bukan dari lambung, min ra'sin au sadrin, dari kepala atau dari dada. Kan kalau dahak dari dada biasanya. Nah, itu kalau keluar bagaimana? Itu bukan najis, kena ke baju ya nggak masalah, tapi nggak boleh ditelen karena menjijikkan, haram. Nah, maka itulah kenapa dianjurkan oleh baginda Nabi sholat itu pakai rida. Sholat pakai rida. Sunnah ini pakai rida nih. Jangan takut dianggap ustadz kali, enggak. Mau ustadz mau bukan ustadz.
Sunnah meletakkan sesuatu fi atiqihi di pundaknya ketika sholat. Nah, pokoknya letaklah begini. Apapun. Nah, maka misal ada tukang becak, digantungkannya begini anduknya sholat. Terhasil sunnahnya kalau dia tahu itu sunnah. Nah, tapi kalau tak tahu ya tak jadi sunnahnya. Nah, bahkan nanti di dalam kitab Umdatus Salik kalau tak dapat walau hablan, walaupun hanya seutas tali, taruhnya situ. Nah, apa di antara faidahnya? Nah, di antara faidahnya adalah ketika keluar balgham tadi itu, lagi batuk, lagi pilek. Nah, maka ketika sudah di mulut, ya kan tentu kita tak bisa baca kalau seandainya ada balgham di mulut tadi. Nah, diludahkan masjid nggak boleh, ditahan di mulut tak bisa baca, maka bagaimana? Rida inilah fungsinya, ludahkan ke situ, dah tampungkan ke situ. Nah, kalau tak bawa rida, kalau tak bawa rida gimana? Ya mau tak mau ke kantong lah, basah lah dalam itu. Ya kalau bekantong banyak, kalau tak bekantong, nah mau tak mau diludahkan ke dalam baju. Batal nggak sholatnya? Tak batal karena bukan najis, tapi jadi kerjaan. Kalau yang gini Ustaz, kalau umpamanya agak sulit jadi Pak tarik ini dia. Boleh, tak ada masalah. Ada lengket itu kan. Jadi maka oleh sebab itu diantara fungsi rida itu hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hendaklah dia ludahkan ke ridanya, ke selendangnya tadi. Jadi habis ini pakai saja. Nah, kayak Ustadz kali. Kalau takut kayak Ustadz kali, bawa anduk kecil taruh situ. Nah, kan tak kayak Ustadz kalau anduk kecil. Nah itu tadi kira supir angkot, tapi padahal untuk mengamalkan sunnah. Nah, itu sunnah seperti itu. Banyak sunnah-sunnah dalam sholat sebenarnya yang dianjurkan. Sunnah sholat pakai imamah, pakai serban. Sunnah sholat pakai rida. Sunnah sholat itu bajunya 2 lapis. Nah, jadi 1 lapis pakai jubah lagi yang biasa jubah belah kata orang tak berkancing tuh. Nah, itu sunnah seperti itu. Pokoknya sebaik-baiknya lah ketika hendak sholat tuh. Nah, sebagaimana kita malu ketika jumpa orang tuh berantakan, makanya kita malu ketika jumpa Allah itu dalam keadaan ya tak pantas. Ini kadang ada tahu fikih makin tak beradab. Nah, iya, gulungnya aja sarung tuh. Dah. Nah, pundaknya mungkin agak malu dia. Tutupkan pakai anduk dah gitu, sholat dia Allahu Akbar, sah sholatnya sah. Tapi kira-kira kalau gitu dia jumpa tamu berani nggak? Mana berani. Tapi jumpa Allah dia begitu sanggup. Ya ini secara fikihnya sah. Nah, pokoknya kita makanya belajarnya harus lengkap lah. Fikih iya, tasawuf iya, supaya adabnya itu diarahkan oleh tasawuf. Jangan fikih saja. Kalau fikih saja nanti pokoknya sah. Nah, ya. Padahal banyak tak adabnya. Mau nanti dia sholat julur kaki, duduk tahiyatnya. Sah ini kok katanya, yang penting duduk. Naam. Kemudian yang berikutnya, wa ma'in sa'ilin min fami na'imin, dan air yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Air yang mengalir dari mulut orang yang tidur itu suci. Nah, ences, iler, entah apa lagi. Orang kampung liu basi. Air liur. Walau natnan, walaupun dia busuk, au asfar, ataupun kuning. Wah, udah kuning warnanya. Bantal. Jadi terbentuk pulau-pulau di Bantal gara-gara itu tadi keluar. Tapi itu hukumnya suci. Malam yatahaqqaq, selama tidak bisa dipastikan annahu min ma'idatin, dia itu tidak dari dalam lambung. Kalau dia dari dalam lambung, maka dia itu hukumnya najis. Tapi kalau tak dari dalam lambung, maka hukumnya suci. Makanya kalau tak tahu berarti tak pasti. Kalau tak pasti berarti suci. Nah, tapi bukan berarti habis itu bebas tidur di masjid orang melarang, dibilang, oh tak apa-apa ini tak najis ya. Tak najis pun kalau membaui masjid itu tak boleh. Nah, ngotori masjid. Makanya ya kalau kita mau rehat di masjid itu harus ngerti lah tata caranya. Nah, tidur situ.
Nah, asal ada pakai lapis sebenarnya tak masalah. Tapi kalau dia tahu aku bangsa orang yang kalau tidur pasti basah, mulut tuh pasti berair, itu wajib dia pakai lapis supaya tidak langsung kena ke lantainya. Nah, Orang-orang itu sebuah itu mungkin. itu tadi supaya tak kena air liurnya ke situ. Nah, ini kadang ya alhamdulillah lah. Kalau masjid itu buka peluang untuk iktikaf orang jamaah tabligh ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kadang itu tadi menjaga kebersihan masjidnya ini kurang. Ini yang bikin sering perang BKM sama mereka. Oh, jangan di sini kotor kali kalau kalian sini. Gara-gara satu orang dicap semua, padahal banyaknya yang bagus-bagus. Tapi gara-gara beberapa orang akhirnya dipukul rata semua. Jangan sini. Sampai ada masjid ditempel tulisan. Dilarang menginap di masjid ini. Wah. Ya Allah. Makanya padahal masjid itu ya boleh saja. Iktikaf itu kan bahkan kalau dalam mazhab Hanafi harus 3 hari nginep kalau mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Syafi'i saja pokoknya kadar tumak ninah iktikaf. Nah, tapi mazhab yang lain memang harus nginep. Tuh gimana mau iktikaf kalau seandainya nggak boleh? Nah, tapi itu tadilah. Bukan tanpa sebab juga, kadang tak terjaga. Nah, begantungan pakaian-pakaian jemuran tak enak dipandang orang. Jadi betul-betul harus pintar-pintar lah menempatkannya. Nah, illa mimman ibtuliya bihi fayu'fa anhu wa in katsura. Kecuali bagi orang-orang yang dibalak dengannya, artinya memang kalau tidur keluar air liur dari perutnya, senantiasa begitu, kepayahanlah dia. Nah, maka ini dimaafkan walaupun banyak. Kalau memang sudah dibala ya. Kalau sekali-sekali ya belum. Nah, kalau sekali-sekali belum. Ya. Memang ya ini termasuk sesuatu yang agak mengganggu. Beruntung kita kalau tidur itu tidak gampang ngences begitu. Tapi biasanya kalau nyenyak kali ya itu seperti itu. Nah, itu tadi. Maka Rasulullah ajarkan kita tidur itu jangan terlalu nyenyak. Miring ke kanan. Bagian tubuh sebelah kanan ini di bawah. Itu kalau tidurnya miring ke kanan gampang dibangun nih biasanya. Kenapa? Jantung tergantung. Karena dia jantung sebelah kiri. Kalau miring ke kiri terletak dia. Tapi kalau dia miring ke kanan tergantung. Nah, jadi gampang tersadar kalau seandainya dibangunkan. Nah, jadi apa kalau telungkup makin payah lagi bangun. Nah, kemudian warutubati farjin, dan juga yang basah-basah dari kemaluan. Kadang ternyata mohon maaf bagi sebagian perempuan ada basah-basah di kemaluannya, di kubulnya. Itu hukumnya bagaimana? Nah, nanti dirinci. Ai kubulin, yakni di kubul. Laki-laki pun kadang mau. Nah, alal asah menurut pendapat yang paling kuat itu suci. Wahia ma'un abyadu, dan dia adalah air yang berwarna putih. Mutaraddidun, yang bolak-balik ataupun diragukan. Bainal madyi wal araqi, antara mazi dan keringat. Yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghasluhu. Nah, yang keluar dari dalam kemaluan yang tidak wajib disiram ketika istinja. Nah, kalau ini nanti najis. Jadi sebenarnya begini nanti rinciannya. Kalau basah-basah itu munculnya dari dalam. Dari dalam tuh batas mana? Batas yang ketika istinja udah nggak wajib dibasuh lagi, namanya udah dalam. Kalau istinja nggak wajib dibasuh lagi. Kalau keluarnya dari batas dalam seperti itu najis. Hukumnya sama kayak air kencing. Tapi nanti kalau keluarnya tidak dari dalam situ maka itu suci. Nah, bi khilafi berarti tadi itu najis ya maksudnya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghasluhu. Berbeda hukumnya dengan apa-apa yang keluar dari bagian yang wajib dibasuh. Fa innahu tahirun qata'an, maka itu suci secara pasti.
hukumnya sama kayak keringat. Nah, kenapa? Karena keluarnya dari situ, dari luar. Kalau keluarnya dari luar sama kayak keringat, keringat suci. Tapi kalau keluarnya dari dalam maka itu hukumnya najis. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji, dan apa-apa yang keluar dari belakang atau dari dalam kemaluan, fa innahu najisun qat'an, maka itu hukumnya najis secara pasti. Nah, ka kulli kharijin minal batin, seperti hukumnya segala sesuatu yang keluar dari dalam, maka itu semua najis. Nah, akan datang wa kalma il khariji ma'al waladi wa qablahu. Nah,